lewat sini aja nak ya, sini aja ya. Ya, pelan nak ya, pelan ya. Bagus. Nah teman-teman, ini kami sedang ada di muara ini. Kami rencana ngasih makan Rizka, tapi itu orangnya masih tidur sore, siang. Masih belum bangun, itu dipanggil-panggil. Ini nak, makan. Nah bangun sudah dia. Sudah. Tuh ada sudah. Nah itu teman-teman, dia di tempatnya tidur kalau siang. Jadi dia di sela-sela bakau. Sela bakau. Memang itu khusus tempatnya tidur. Tidak. Sudah melek matanya. Oke, sudah. Makan dulu. Ayo. Putri. Dia belum mau makan, Putri. Kah? Belum kita dulu. Makan dulu ya. Makan dulu kita, ayo. Sini. Ayo, makan dulu putriku yuk. Nah, teman-teman, ini kalau saya memandang Rizka ini seakan-akan saya itu sedih. Karena kenapa? Saya itu sering nonton di berita. Kadang-kadang buaya itu warga di situ hanya terancam sedikit, sudah diusahakan, kalau bukan dikejar, ditombak, kalau bukan dipancing, lantas itu dibunuh atau disiksa, diikat mulutnya dan sebagainya. Terkecuali itu ditangkap untuk mau dipindahkan, mungkin tidak apa-apa. Kalau dibunuh, aduh, kayaknya tidak setuju saya. Melihat putriku aja ini, kayaknya aku rasanya sedih. Apalagi seperti itu. Buaya itu tidak ada bedanya. Kesalahannya itu bukan dari dia, dari kita manusia yang bersalah. Kalau dia ganggu kita, coba pikir aja teman-teman, kalau kita sudah tahu bahwa ini sungai terancam, bahwa ada penghuninya, kenapa kita mau bodoh-bodoh loncat-loncat di situ atau berenang-berenang? Berarti kita itu sama aja bikin masalah. Nah, itu yang perlu kuperingatkan teman-teman. Kalau ada yang seperti ini, jangan sampai. Kalau kita sudah tahu, ada dia sering timbul di sini, ya tidak usah anulah, anggaplah dia itu teman kita. Sudah kita lihat, oh binatang, ada buaya. Jangan, anggaplah dia itu teman kita, saudara kita. Karena dia ini mengerti juga, pikirannya sama aja kita ini. Kalau tidak diganggu, dia akan tidak mengganggu juga. Contoh Rizka sudah Pak, teman-teman. Sudah 23 tahun saya hidup bersama. Alhamdulillah. Teman-teman di Guntung itu, masyarakat Guntung tidak pernah terganggu oleh Rizka. Malah dia membantu orang-orang di situ, karena dia kalau malam menjaga. Contoh ada nanti filmnya kami share malam-malam. Dia 3-4 orang ada dikejarnya itu, dia usir turun. Padahal itu temannya, karena dia tidak mau. Jangan sampai dia jaga itu yang namanya bahaya. Nah, itulah teman-teman perlu tahu. Lain kali kalau ada yang begini-gini, tolonglah dipelajari dari awal kayak apa. Siapa kira-kira bersalah, manusia apa dia? Nah itu. Karena begini kalau dia diganggu, dia tidak akan mengganggu kita juga. Sama halnya kita, walaupun kita sama-sama manusia, kalau teman-teman diam-diam langsung diganggu pasti marah. Sama halnya dia ini dilempari, diapain, nah itu marah, itu dendam dia. Tapi kalau kita cuma ketemu begini, diajak ngobrol layaknya manusia seperti kita ini, nah teman-teman jangan diganggu ya, kita bersaudara, insya Allah kita tidak akan diganggu. Contoh Rizka, apa bedanya yang lain sama Rizka? Tidak ada bedanya itu. Badan sama, bodi sama, wajah sama, tak bedanya. Cuma Rizka aku pelajari mulai umur 9 tahun teman-teman, sampai sekarang. Bayangin aja sudah berapa puluh tahun. Tapi alhamdulillah, sampai sekarang saya saksikan sendiri teman-teman, orang di Guntung tidak pernah itu bahwa Rizka itu mengganggu siapa-siapa. Kenapa tanganmu nak? Kamu begini? Kude kamu. Iya jarinya ya. Hah? Bergerak. Ngangkat dia jarinya.
bapak yang ngomong. Contoh di kampung kita ini khususnya Bontang, anak-anak nerekam buaya nerekam anak-anak, tapi itu buaya masih kecil sekitar 2 meteran. Nah kenapa sih orang tua sudah tahu begitu kan, kenapa tidak dilarang sudah anak-anak mandi di situ kan, sudah kita tahu itu sudah adanya bukti itu bahwa dia habis menggigit anak-anak, kenapa masih dibiari berenang sana sini. Nah kedua ini ada lagi kejadian sama yang seperti kemarin daerah situ juga. Jadi teman-teman, nah di situ sudah kita ambil contoh, sudah kita tahu di situ sudah pernah ngangguin orang. Kenapa? Karena dia orang merasa terganggu. Kenapa sudah tahu di situ ada begini, kenapa masih berenang-berenang? Apalagi sudah kejadian 1 kali, tapi tetap juga melakukan. Nah itu kelalaiannya orang tua kita. Karena dia anak-anak kan apa taunya? Namanya lihat air itu gembira sudah, berenang sana sini. Dia tidak pikirkan itu apa di bawah ini. Nah itu, apalagi yang kecil-kecil begitu itu nakal-nakalnya itu yang 1 meter ke atas, nakal-nakalnya itu. Kalau seperti Putri ini bukan nakal lagi, kalau dia mau membahayakan orang langsung hilang. Karena ini lihat aja panjangnya ke sana itu. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman perlu ingat-ingat itu apa yang saya bilang itu. Jadi kita saling jaga. Jadi teman-teman, kita itu harus saling menjaga, dan juga kita sebelum kita itu masih jauh, kita perhatikan. Pasti kita tahu itu ada perasa kita bahwa ini membahayakan, ini enggak. Nah, kayak putriku lah contoh ini, mungkin sudah teman-teman selalu saksikan itu di video, tapi ya alhamdulillah sampai saat ini dia tidak pernah apa-apa. Apakah dia ketemu di atas, apakah dia ketemu di air, biasa aja. Intinya jangan disakiti, jangan dikasari, itu intinya. Semua kita tetap berdiskusi, ngomong seperti kita manusia ini. Bukan hanya buaya aja, semuanya binatang. Ya bukan hanya Putri aja, semuanya. Monyet, gak ayam, gak kucing, gak. Aku itu kayak orang bodoh-bodoh teman-teman, karena aku itu berusaha untuk melajari di orang agar mengerti bahasa. Jadi dipanggil itu pintar semua. Ayamku aja ku ajak berkelahi terus, bermain baik. Sekarang aku dilawan sudah, jadi sampai bengkak-bengkak di tanganku. Enggak juga marah saya. Enggak marah aku, karena memang dari aku memang ku didik memang dia kejam. Tapi Putri kan pikirannya sama kita ini, sama kita. Ini. Kelihatan Pak? Kelihatan. Sini. Pakai kita dulu. Ayo. Sini kita sini. Ayo. Masih dirayu Rizkanya. Kemarin juga setengah mati, Pri. Ini tinggi dia. Apa kemarin agak rendah. Sini ayammu. Makan dulu yuk. Kak, masih merem Bu. Iya. Kak, buka-buka sedikit saja matanya. Belum mau Kak Pri. Berarti anak ini dari tadi naik, tidak ada bekasnya. Makan baru tidur. Saya kenyang Pri. Kita bikin challenge lagi. Nah, ini ya. Ini. Nanti dia ngerucup nggak bisa Mbak. Bapak yuk. Nanti dia turun dah di situ. Udah doang. Mau kasih dia makan. Jangan kalau lapar sih. Didengar aja kita lewat itu loncat sudah. Itu bukan layaku. Nah teman-teman, ini Rizkanya kayaknya lagi malas makan dia. Mungkin dia diet teman-teman. Apa tadi pagi sudah habis makan dia di depan rumah. Jadi sekarang kami rencana ini mau ngasih makan lagi. Tapi orangnya lagi malas turun, dia tidur. Memang di sini tidur tempat tidur kami, tempat istirahatnya memang di sini. Di bawah pohon ini. Dia senangnya di sini yang dingin-dingin. Jadi dia mau nambah energi.
Nah ini ayam yang sudah disiapkan, tapi orangnya belum mau turun. Sini nak, saya kita makan dulu. Nah, teman-teman mungkin bisa saksikan ada Rizka nih di depan saya. Dari tadi kami gombal-gombal untuk nyuruh dia turun makan, tapi dia belum mau teman-teman. Tapi itu sudah biasa dia kalau begitu. Kadang-kadang dia begitu masih kenyang, atau dia masih sedang cari energi mengembalikan tenaganya. Mungkin kecapean malam itu patroli terus. Nah ini sekarang dia ada di depan saya berjemur sambil benganga. Nah ini dikasih makan juga dia nggak mau. Mungkin dia kenyang. Nah teman-teman lihat sendiri kan, putrinya ini sudah aslinya. Itu masih terlipat ekornya itu teman-teman. Karena terlipat itu jauh ke sana. Lebar dia ekornya. Memang Rizka lain daripada lain. Dia kuning mas. Putri, pelan-pelan aja kita turun, langsung dikasih makan, mantap. Ya. Nah, ya nak, ini sudah. Besar memang, kalau itu menghadapi ini ya. Kayak ada yang menggebu muka bu. Guntur. Kemarin juga Fri kaget aku. Ada Rizka di sana ngebom orang kali ya guntur. Nah turun kok, cocok. Lewat sini aja ya, sini aja ya. Pelan ya, pelannya. Wow. Teman-teman, dia tadi habis merosot. Nah ini sudah dia. Tadi ada. Pas diangkat tangannya kan? Iya. Memang tadi. Tak. Sini nak. Karena kita panggil-panggil dia nggak mau.